Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar lebih dari 27 tahun. Jadi dosennya 22 tahun. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University dan Edith Cowan University, dan ijazah saya asli. Terus saya juga penulis lebih dari 20 buku ya. Salah satunya yang ini yang selalu saya banggakan dari 20 buku. Ini hasil penelitian yang saya tuangkan dalam bentuk buku sehingga khalayak ramai bisa mengaksesnya. Jadi tidak saya masukkan ke artikel. Pak Yanto punya berapa artikel Pak Scopus? Saya nggak punya. Tapi saya punya lebih dari 20 buku dan 520 video yang manfaatnya lebih jelas ketimbang saya bikin artikel. Artikel tuh saya harus bayar loh, 20 juta di Scopus lebih. Kemudian yang baca juga harus bayar. Kan lucu. Oke, demikian pengantar dari saya dan jangan lupa saya juga punya kursus TOEFL online via Zoom bagi yang berminat. Kita buka setiap bulan ya, bulan Desember ini itu batch ke-19. Dari tanggal 5 sampai setiap tanggal 5 sampai tanggal 24, 20 kali pertemuan berturut-turut sejam setengah, jam 8 sampai setengah 10 malam gitu ya. Dan kalau yang mau buru-buru perlu kursus sendiri, silahkan di website saya Yanto Tanjung. Ada 19 video yang bisa dibeli dan bisa diakses selamanya. Atau yang paling murah di YouTube saya, itu hanya 20.000 per bulan. Bisa di stop kapan saja, ada 520 video di sana. Oke, mari kita lanjutkan materi di skill 19. Ini masih tentang invert ya, sejak skill 15 sampai 19 itu semuanya tentang pembalikan. Artinya membalikkan antara subjek dan verb. Jadi dari skill 15 kemarin sampai 19 ini topiknya sama yaitu invert. Invert itu membalikkan yang biasanya subjeknya di depan baru verb. Kalau untuk invert ini verbnya di depan kemudian baru subjeknya. Kalau kemarin tentang kondisional, kalimat pengandaian, kalau yang ini tentang comparison. Comparison itu adalah perbanding perbandingan ya, kalimat membandingkan dua hal yang sama, bisa juga dua hal yang berbeda. Nah, kadang-kadang kita bisa meletakkan invert dalam perbandingan. Jadi invert subjek dan verb itu bisa juga terjadi sesudah comparison. Nah, pembalikan subjek dan verb sesudah comparison itu merupakan opsional, jadi bukan keharusan. Tidak mesti ya. Ini biasanya lebih kepada yang lebih formal. Nah, ada sejumlah beberapa model tes TOEFL yang kita harus familiar. Nah, tiga-tiga kalimat ini, ketiganya itu benar. Mari kita lihat. My sister spend more hours in the office than John. Ini more than than. Ini namanya perbandingkan. Perbandingan ya. Jadi adik saya menghabiskan lebih banyak waktunya di kantor dibandingkan John. Nah, yang dibandingkan adalah adik saya dengan John. Boleh juga my sister spend more hours in the office than John does. Ini tetap pakai more, lebih daripada, than ini daripada. Yang dibandingkan tetap my sister dengan John. Tapi ada kata does karena sebelumnya ada kata kerja spends. Kata kerjanya tunggal, kata kerja bantunya di belakangnya. Nah, bisa juga dibalik. My sister spends more hours in the office than, tetap more than, tetapi does-nya di depan. Ini verb-nya dulu baru subjeknya. Nah, jadi ada kadang-kadang yang seperti ini. Yang ini juga ada, yang ini juga, nomor dua juga sama. Tidak ada yang salah. Nah, hanya kita harus paham bahwa kadang-kadang kata kerja bantunya itu di depan. Kadang hanya subjek saja, karena dia membandingkan my sister dengan John. Kadang verb-nya karena dibandingkan spend-nya. Nah, kadang das-nya dibalik, di belakang, di depan. Perhatikan contohnya.
The result of the current experiment appear to be more consistent than bla 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 the result of any previous test. Yang harus kita perhatikan yang mau dibandingkan adalah the result yang ini ya, dengan the result yang ini. Ada kata more than di sana. Jadi kita tahu bahwa ini adalah sebuah perbandingan. Nah, karena sudah ada perbandingan, jadi yang dibandingkan subjek yang ini dengan subjek yang ini. Berarti ya kita nggak perlu lagi subjek. Ini ada subjeknya. Ini nggak perlu lagi mengganti double dengan the result. Ini juga enggak, maka jawabannya yang ini. Jadi word-nya di depan dulu. Jadi ini verb-nya baru subjeknya. Sedangkan ini subjeknya pertama, ini verb pertamanya. Nah, jadi boleh diletakkan di depan verb-nya, di balik. Itu yang disebut dengan invert. Dan ini beberapa contoh yang mungkin juga ya, we were more prepared than the other performers were. Kita itu lebih siap dibandingkan para peserta lainnya. Nah, yang dibandingkan adalah kita dan peserta lainnya. Sama-sama were, ada verb-nya. Nah, pada contoh yang kedua, bisa saja kalimat keduanya verb-nya di depan dulu, baru subjeknya. Itu boleh. Tapi yang di depannya tetap subjek di depan, kemudian baru verb-nya. Itu beberapa variasi yang harus ada dipahami, sehingga tidak kaget nanti kalau menjawab soal TOEFL. Nah, ini latihan di bukunya ada pada halaman 139 ya. Di profil saya, insya Allah ada itu buku Longman Preparation di halaman 139. Mari kita lihat. Nomor satu dinyatakan benar. This candidate has received more votes than has any other candidate in previous years. Yang mau dibandingkan yang mana? Ini dia more. Jadi ini subjek verb, kemudian ini verb, lalu subjeknya dulu belakangan. Nah, kemudian nomor dua, obviously we were much more impressed with the performance than did the other members of the audience. Ini subjek, ini verb. Kemudian ini yang menyatakan comparisonnya. Nah, tetapi ini sudah benar ya verbnya di belakang, kemudian subjek. Tetapi yang salahnya adalah verbnya tidak bisa did. Did ini untuk mengganti kata kerja, karena did ini kata kerja bantu. Sementara di depannya adalah verb to be. Jadi harus verb to be juga di sini. Then were. Nah, gitu. Jadi harusnya then were the other members of the audience. The film that we saw last night at the festival was far better than any other films. Itu nomor 3 ya. Ada subjeknya, kemudian konektor, subjek, kemudian verb, kemudian far better, ini perbandingan. Nah, sesudah perbandingannya itu diikuti oleh subjek saja, itu boleh. Tadi sudah kita diskusikan di awal. Kalau ini memang nggak ada apa namanya verbnya untuk yang kedua nggak ada masalah. Number four, the vegetable at the market this morning were far fresher than were those at the market yesterday. Ini subjeknya, kemudian ini verbnya, ini fresher than, ini comparisonnya. Nah, kemudian verb baru subjek. Boleh ya, kan polanya tadi boleh subjek saja atau boleh saja subjek verb, boleh juga verb dan subjek. Kemudian number five. I'm afraid that is the condition of these tires as bad as the condition of the others. Ini subjek verb, kemudian ini konektor. Harusnya sesudah konektor ini subjek ini dulu. Baru verbnya di sini. Ya, perbandingannya S itu sama. Sama jeleknya. S bla 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 S gitu. Jadi ini incorrect. Harusnya isnya sesudah itu ya. Kemudian number six.
We firmly believe that our team could achieve as much faster time than any of the others. Ini subjek, ini verb, ini konektornya, subjek, kemudian verb. Nah, ini pembandingnya much faster, jauh lebih cepat daripada. Nah, daripada diikuti subjek saja dan itu boleh. Jadi boleh subjek saja, boleh subjek verb, boleh verb dan subjek untuk sesudah than-nya. Number 7, this apple pie is not as good as the last one that you made. Ini subjeknya, ini verbnya. Nah, ini comparisonnya menyatakan persamaan. Sama baiknya the last one that you made. Ini subjeknya lagi yang dibandingkan, kemudian ini konektor subjek verb. Gak ada masalah ya. Number 8, on the fishing trip, Bobby caught twice as many fish as anyone else did. Ini subjeknya, ini verbnya, ini perbandingannya, dan ini subjek kemudian verb juga boleh. Correct? The final speaker gave us more details than had any of the previous speakers. Subjek, ini verb, more, perbandingannya menggunakan than. The final speaker gave us more details than had. Nah, ini verbnya lebih dahulu, kemudian baru subjeknya. No problem juga. Do you know, number 10, do you know why does he need to sleep so many more hours than do the others? Nah, ini jangan lupa, ini kata kerja bantu, makanya ada tanda tanya di belakangnya, dan kata kerja bantu di depannya adalah do. Do you know? Kemudian ada kata why. Nah, ini sebetulnya topik yang sebelumnya ya. Ketika ada why, maka fungsinya adalah sebagai konektor, bukan sebagai kata tanya. Karena kata tanya sudah ada di sini. Kalau sudah dia merupakan konektor, sesudahnya subjek dulu, baru verb. Jadi nggak bisa does he, tapi he needs harusnya. Jadi harusnya, do you know why he needs to sleep so many more hours than do the others? Incorrect. Do the others ini perbandingannya, more-nya, verbnya terlebih dahulu, kemudian baru subjeknya. Kenapa verbnya do? Karena bentuk simple present ya, needs. Nah, sekarang gabungan dari skill 15 sampai 19 di halaman 140. Mari kita lihat, the town council is not sure why have the land developer changed their plan. Mari kita lihat, ini subjek, ini verb, ini kata tanya, konektor jadinya. Nah, sesudah kata tanya harusnya subjek dulu, baru verb. Jadi harusnya di sini. Why the land's developers have changed. Never in the world I believe that this would happen. Nah, kata never berarti dia bentuk ke negatif ya, maka terjadi pembalikan. Never in the world harusnya kalau pembalikan verbnya dulu, did I believe. Nah, gitu. Bukan I believe, karena ada never di depannya, pembalikan. Number 3, the day might have been a little more enjoyable had the sun been out a little more. Nah, ini pengandaian. Ingat, ini soal gabungan 15 sampai 19 ya, adik-adik. The day, ini subjeknya, have been, ini verbnya, more enjoyable, ini kata enjoyable, had the sun. Nah, di sini sebetulnya maknanya tentang pengandaian. Ada kata if seharusnya di sini. If the sun had been out, itu harusnya. Ketika if-nya dihilangkan, maka had-nya boleh di depan. Jadi verb dulu baru subjek. Jadi ini benar. Only once did the judge take defense lawyer suggestion. Only ini negatif ya, sama kayak never tadi. Kalau negatif maka sesudahnya verb dulu baru subjek. Nah, ini yang benar. Tadi salah kan? Harusnya did dulu baru I. Nah, ini did dulu baru subjek utama, kata kerja bantunya dulu. Benar ya? Kemudian number 5, down the hall to the left the offices are that need to be painted. Nah, ini nomor
Nomor 5 ini ada sedikit kejanggalan ya. Kenapa kejanggalan? Down the hall to the left. Ini pembalikan juga ya. Ini kan ada pernyataan bentuk tempat. Down the hall to the left. Kalau ada seperti ini, maka verbnya terlebih dahulu baru subjeknya. Harusnya are-nya di sini. Nah, gitu. Down the hall to the left are the offices that need to be painted. Jadi are-nya nggak bisa di sini. Incorrect. Did the scientist explain what he put in the beaker? Ini kalimat tanya, jadi ada kata kerja bantu, kemudian subjek, lalu verb, kemudian konektor, subjek, verb. Ini yang benar. Eh, Dibanding yang tadi salah ya, yang nomor mana tadi? Nah ini salah ini. Do you know why does? Nah yang bentuk yang ini. Jadi kalau kata tanyanya di tengah berarti dia fungsinya sebagai konektor. Kalau konektor subjek dan verb terlebih dahulu. Jadi correct. Hardly ever it snows in this section. Aduh, ntar ya kayaknya nomor 7 ini ada salah ketiknya. Ini off ya. Oke, bukan. Hardly. Hardly ini negatif ya, sama dengan only dan never. Berarti sesudah ini verb dulu baru subjek. Jadi harusnya ini kan snows ini fungsinya sebagai verb ya. Harusnya does it snow. Nah, gitu. Incorrect nomor 7. Number eight, Elijah score. Oh, ini lagi salah ketik lagi. Harusnya more ya. Elijah score more points in yesterday basketball final than had any other player in history. Ini subjeknya, ini verbnya, ini more. Berarti ini comparison yang barusan kita pelajari. Nah, sesudah subjek verb, sesudah comparison boleh verb dulu, kemudian baru subjeknya. Correct. Boleh pembalikan terjadi di sana. Number 9, in the state of California, earthquake occur regularly. Nah, ini ada objek preposisi di depan, ini subjeknya, ini verbnya nggak ada masalah ya, tidak terjadi pembalikan di sana. Karena kalaupun ini dihilangkan, dia tetap benar kalimatnya earthquake occur regularly. Beda dengan mana tadi yang nomor 5. Nomor 5 itu kalau dihilangkan, down the hall to the left-nya, salah kalimatnya jadinya. The offices are, nggak jelas. Number 10, he should ever call again. Please, saya terhalang ini. Sebentar ya, saya harus. Ya, he should ever call again. Please tell him that I'm not at home. Nah ini kan pengandaian ya. Nah pengandaian tapi tidak ada konektornya. Harusnya ada konektornya if. If he should ever call again. Kalau tidak ada konektornya, pengandaiannya, maka should-nya di depan mestinya. Should he ever call again? Seandainya dia menelpon lagi, tolong beritahu saya tidak ada di rumah. Jadi ini incorrect. Oke, demikian pertemuan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan hanya 20.000 rupiah per bulan, bisa di stop kapan saja, dapat mengakses lebih dari 520 video. Kemudian kalau bertanya eh, lebih diprioritaskan ya, dapat juga ada buku PDF, audio, PowerPoint, dan sebagainya. Thank you for attention. See you goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.